Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi amarana bittaqwa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur pada malam hari ini kita hadir kembali untuk melaksanakan kajian. Mudah-mudahan sebagaimana janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man masya ila masjidin li talabil ilmi, barang siapa yang berjalan ke masjid untuk menuntut ilmu, maka mendapatkan pahala seperti pahala orang yang ibadah haji sempurna. Kemudian juga kita bersyukur diberikan nikmat sehat yang barangkali pada saat ini ada di antara saudara kita yang sakit. Kita juga mendapati informasi ada ustadz-ustadz kita, ulama-ulama kita yang sebagian masih ada yang sakit. Bahkan beberapa hari yang lalu juga kita mendapati informasi ada sampai beberapa orang yang meninggal dunia. Saya sendiri juga mengalami, keluarga besar saya Pak, saat sebelum berangkat ke Saudi pertengahan Desember itu, saya bareng dengan adik saya di swab ya. Kemudian saya alhamdulillah negatif, bisa berangkat ke Saudi. Adik saya di swab dan positif. Kemudian dirawat selama 14 hari. Saya pulang, beliau masih dirawat, dan tanggal 1 Januari kemarin, hari Jumat, jam 16.30 saya khutbah Jumat di Sakura Regency. Dikabarkan apa itu Pak, istilahnya naturasi atau retasi ya? Saturasinya itu sudah jam 10 pagi itu hari Jumat sudah 65. Saya telepon dokter teman spesialis paru, beliau mengatakan, Ustadz, kalau udah 65 itu kecil harapan, mungkin udah lewat lah, seperti itu. Hanya mujizat aja lah. Saya berdoa dan berharap hari Jumat itu jam 2 dapat informasi saturasinya naik 85. Kita bersyukurlah. Ternyata kemudian jam 16.30 ba'da asar dikabarkan sudah meninggal dunia. Artinya bahwa ya memang semua ajal dari Allah Subhanahu wa taala. Sebabnya bisa jadi salah satu sebabnya adalah karena Covid ini, karena wabah ini. Artinya memang ada Pak, wabah ini ada, dan saya sendiri mengalami. Jadi malam nanti ini malam yang ketiga kita takziah kumpul, meskipun melalui Zoom meeting ya, online seperti itu. Sehingga kemudian melihat kondisi seperti ini, maka mungkin sangat wajar kalau kita kemudian melakukan beberapa hal. Yang pertama, mengevaluasi lah, bukan karena berkaitan dengan awal tahun baru, meskipun sesungguhnya evaluasi atau muhasabah itu diperintahkan untuk setiap saat. Namun kondisi seperti sekarang, kita kok merasa kematian semakin dekat, sudah rasa di depan mata kita. Maka evaluasi, muhasabah, mungkin ada kesalahan yang kita lakukan, atau kemudian juga perintah yang Allah perintahkan belum maksimal kita kerjakan. Sambil kemudian yang kedua adalah kita meningkatkan ibadah. Kalau saya garis besarkan, ibadah itu dua hal Pak. Ibadah yang bisa menjadi ibadah, kalau dalam istilah ekonomi itu bebas biaya. Apa itu bebas biaya? Pasif income ya. Jadi ibadah yang bisa menjadi pasif income atau bebas biaya
Jadi kalau bebas biaya itu kan orang usia 40 tahun, 50 tahun, orangnya tidur tapi uangnya masuk terus ke rekening. Itu kan bebas biaya, passive income. Nah, begitu juga sama sesungguhnya saat kita tidur di alam barzah, pahala kita terus masuk mengalir, Pak. Pahala kita masih terus masuk mengalir terus sampai nanti terjadinya hari kiamat. Dan itu bisa kita kerjakan saat kita di dunia masih hidup ini, Pak. Amal-amal ibadah yang bisa menjadi passive income kita. Kalau dalam Sahih Muslim disebutkan 3 amal ibadah. Dalam hadis riwayat Tirmidzi disebutkan ada 7. Ada juga hadis yang lainnya Ibnu Majah menyebutkan ada 6. Misalnya wakaf Al-Quran. Sama seperti Sa'ad bin Ubadah ketika bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ibu saya sudah meninggal dunia. Kalau seandainya ibu saya masih hidup, ibu saya suka sekali sedekah. Lalu bagaimana kalau saya sedekah ya Rasulullah? Kata Rasulullah, ijril ma, alirkan air. Maksudnya adalah buat sumur. Apalagi kalau seandainya coba, Pak, kita ada rezeki kemudian kita buatkan sumur untuk pesantren. Yang pesantren tersebut misalnya 100-an atau ribuan. Santri yang berwudu, santri yang mandi janabah, santri yang membersihkan najis, membersihkan kotoran, maka orang atau juga santri-santri yang melakukan wudu dan sebagainya, pahalanya terus mengalir kepada kita yang membuatkan sumur, misalnya seperti itu. Nah, ini kan misalnya contoh passive income atau amal ibadah yang kita diam saja masih terus masuk ke dalam pahala catatan amal ibadah kita. Dan yang kedua adalah yaitu kita buat shortcut. Pertemuan kuliah subuh yang lalu sebelum-sebelumnya saya sudah sampaikan, Pak. Shortcut itu apa? Short itu jalan, cut itu pintas ya. Coba jalan pintas, cari amal-amal ibadah yang amal tersebut membebani pahala kita atau menjadi jalan pintas kita ke surga. Ada 7 barangkali waktu itu kita sebutkan. Salah satunya hadis Rasulullah SAW, walaan amsiya ma'akhin fi hajatin. Maka orang yang membantu kebutuhan saudaranya khairum min an ataka fi hadal masjid sahron. Itu lebih baik daripada iktikaf di Masjid Nabawi 1 bulan. Saya kemarin 3 hari, Pak, di Madinah itu karena pakai aplikasi sekarang itu, mau umroh, mau ke Nabawi, mau ziarah ke makam Nabi itu nggak bisa sembarangan langsung, pakai aplikasi namanya Tawakkalna I'tamarna, kita download itu. Nah, itu 3 hari di Madinah itu saya nggak bisa masuk ke Raudhah karena jadwalnya itu sampai Januari baru ada. Jadi tanggal 20 berapa itu, tanggal 24 atau tanggal berapa saya Desember itu di Madinah itu. Sebelumnya di Mekah kita konfirmasi ke Kementerian Haji terkait dengan haji tahun 2021. Kemudian juga kita konfirmasi kepada pemilik hotel di Madinah masih siapkah atau ada yang sudah bangkrut dan lain sebagainya. Nah, di sela-sela kesempatan kesibukan itu kita berusaha untuk ziarah ke Raudhah. Kalau ziarah ke makam Nabi bisa, Pak. Masih ada karena jaraknya cuma jalan gitu kan. Banyak yang kosong juga, tapi kalau ke Raudhah itu tidak bisa. Nah, ini ada amal ibadah yang tidak perlu datang ke Madinah, tapi kemudian dicatat oleh Allah pahalanya sama juga i'tikaf kita 30 hari di Nabawi, seperti itu. Artinya kita harus mencari shortcut, jalan-jalan pintas ke surga selain tadi, yaitu amal ibadah yang menjadi passive income kita saat kita tidur di alam barzah, pahalanya terus mengalir. Nah, ini barangkali 2 hal. Muhasabah, kemudian kita mengerjakan amal ibadah yang memang menjadi pahala terus mengalir, atau kemudian juga mencari amal ibadah atau mengerjakan amal ibadah yang amal ibadah tersebut nilainya besar di sisi Allah. Ahabbul a'mal ilallah anfa'uhum linnas, itu kan ada hadisnya. Amal yang paling disenangi oleh Allah adalah yang yang paling bermanfaat untuk orang lain, dan hadis-hadis yang lainnya. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini barangkali sebagai pengantar bahwa wabah ini kalaupun saudara-saudara kita yang meninggal karena wabah, mudah-mudahan meninggalnya dalam kondisi husnul khotimah, diampuni segala kesalahannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita kembali kepada kajian kita. Saya mohon maaf ya, subuh kemarin masih belum balik ya waktu itu ya. Iya, subuh kemarin saya masih belum balik sehingga tidak ikut bisa isi kajian. Insya Allah nanti kita teruskan materinya terakhir tentang syafaat waktu itu ya, syafaat, dan nanti kita akan lanjutkan.
Baik, untuk malam hari ini jadwal kita kajiannya adalah fikih. Kita sudah bahas waktu itu pembahasan tentang talak, rujuk, dan khulu. 3 hal ini ya Pak ya, berkait dengan kehidupan keluarga atau akhwalus sahsiyah, permasalahan tentang cerai, permasalahan tentang rujuk, dan yang terakhir kemarin itu permasalahan tentang khulu. Khulu itu gugat cerai dari istri. Sekedar mengingatkan kembali barangkali memori kita. Jadi si istri atau sang istri bisa menggugat cerai suaminya itu dengan 5 rukunnya. Yang pertama suaminya, ada suami. Yang kedua istri, zaujah, ada istrinya. Yang ketiga khulu itu bisa terlaksana kalau istrinya itu masih istri sah. Artinya kalaupun dalam iddah, masa iddah, maka iddahnya iddah rujuk, bukan iddah bain. Kalau si istri misalnya masih masa iddah tapi kemudian dia menggugat cerai tapi iddahnya iddah bain kubro maksudnya, maka tidak sah. Yang keempat, istri bisa khulu, bisa menggugat cerai manakala ada iwad, ada ganti atau ada barang. Dan yang kelima adalah ada sigot atau ada ijab kabul. Misalnya ucapannya begini, saya cerai kamu atau saya khulu kamu dengan menyerahkan barang ini, seperti itu. Nah, istri menerimanya. Seperti itu Pak. Ini pembahasan kita bulan yang lalu, yaitu khulu. Nah, syarat-syaratnya pun jelas Pak. Khulu itu tidak sembarangan. Yang pertama, ada 4 syarat itu seorang istri bisa mengkhulu atau bisa mengajukan gugatan cerai kepada suaminya. Yang pertama yaitu bahwa si istri atau si suami yakin kalau terus berkeluarga ini tidak bisa menegakkan ajaran agamanya. Misalnya ketika si istri memakai jilbab atau menggunakan jilbab atau melaksanakan ajaran Islam, suami melarang-larang ini. Udah mah, nggak usah pakai jilbab lah. Ini kan pertemuan keluarga ayah gitu kan. Malu nanti sama keluarga ayah. Misal seperti itu. Lah ini kalau begini bahaya ini. Misal seperti itu. Jadi yakin bahwa salah satu pasangan, khususnya misalnya istri, tidak bisa menjalankan agama Islam dengan sempurna, dengan baik. Kemudian yang kedua, syaratnya khulu itu adalah yaitu manakala si istri mendapati suami tidak mampu memberikan nafkah batin. Ini saya ulang yang lalu Pak. Takutnya udah nggak usah perlu lagi. Kita sekarang bahasnya iddah. Dikit aja ya, sekilas ya. Nah, ketika si suami tidak mampu memberikan nafkah batin, maksudnya apa itu Pak? Ya seperti itulah ya, tidak mampu tidur bersama istrinya, nah maka si istri bisa menggugat cerai. Yang ketiga, si istri mendapati bahwa akhlak atau juga agama suaminya tidak baik. Gitu. Yang keempat, si istri mendapati bahwa si suami tidak mau bekerja atau tidak mau memenuhi kebutuhan nafkah lahiriah. Kebutuhan primer, kebutuhan utama dari keluarga. Nah gitu Pak. Tapi sebaliknya Pak, saya kutip hadis begini dari Sauban, ayyuma imra'atin sa'alat zaujaha at-talaq, manakala ada seorang wanita yang meminta cerai kepada suaminya min ghairi ba'sin, tanpa ada alasan-alasan tadi, tapi ada alasan yang lainnya. Misalnya saya menggugat cerai suami saya karena saya mau menikah sama laki-laki lain. Nah ini apa kata Rasulullah? Faharamun 'alaiha raihatul jannah, maka Allah haramkan baginya wangi surga. Wanginya surga saja haram, apalagi masuk surga, seperti itu. Nah itu ya Pak ya. Jadi tidak dibolehkan menggugat cerai, tapi dengan alasan misalnya tadi suaminya dia pengen nikah lagi sama laki-laki lain, atau kemudian suaminya lebih rendah secara penghasilan ekonomi, tapi kemudian sesungguhnya suaminya ini mampu memenuhi kebutuhan primer, tapi tidak mampu memenuhi kebutuhan yang lainnya. Maksudnya hanya kebutuhan apa Pak?
Apa istilahnya kalau sekarang itu? Gaya hidup ya. Nah, kalau kebutuhan hidup ya cukup lah, tapi kalau gaya hidupnya memang nggak cukup itu kan, sosialita lah seperti itu. Nah ini yang tidak dibolehkan, menggugat cerai. Jadi 4 syaratnya tadi. Kalau ada 4 syarat ini, maka silakan menggugat cerai. Pertama yaitu terhalangi dalam menjalankan agama. Yang kedua, akhlak suami atau juga agama suaminya tidak baik. Yang ketiga, suami tidak mampu memenuhi kebutuhan nafkah batin. Yang keempat adalah suami tidak mampu memenuhi kebutuhan nafkah lahiriah, yaitu kebutuhan primer seperti itu. Taib. Sekarang pembahasan yang keempat, talak, rujuk sudah, khulu sudah. Yang keempat adalah iddah. Yang keempat sekarang pembahasan tentang iddah. Jadi wanita yang habis dicerai atau wanita yang suaminya meninggal, maka ada iddah. Nah, ini pas banget saya menyampaikan ini juga, saya sambil tadi baca juga saya bilang sama adik saya, nih kalau suami habis meninggal maka masa iddahnya segini waktunya, seperti itu. Harus itu Pak ya. Ada yang sudah paham atau saya tidak perlu jelaskan? Langsung tanya jawab aja. Gimana? Kali udah baca sebelumnya? Kan kalau mahasiswa kan seperti itu ya. Gimana Pak? Tentang iddah sudah paham semuanya? Belum. Baik. Iddah itu definisinya gini Pak. Muddah tatarabbasu fihal mar'ah, yaitu masa di mana wanita tatarabbasu itu sebenarnya artinya itu bersembunyi ya, menyendiri lah. Masa di mana wanita menyendiri lima arifati bara'ah, untuk mengetahui bahwa rahimnya ini kosong, atau untuk beribadah, atau untuk menjaga kehormatan suami dengan bukan meratapi lah, tetapi menjaga. Intinya adalah masa di mana wanita berdiam diri, tidak boleh melakukan hal-hal yang nanti mungkin kita akan bahas pada waktu atau pada jumlah waktu tertentu. Nah itu. Jadi iddah itu secara garis besar kalau di sini disebutkan tarabbasuhunna anil azwaj, yaitu bersembunyi atau menyendiri dari menikah setelah berpisah dengan suaminya. Nah, kondisi berpisahnya itu karena cerai atau karena yang lainnya. Kemudian apakah iddah ini syariat Islam? Iya, iddah ini syariat Islam. Dasarnya adalah Al-Quran, hadis Nabi SAW, dan juga ijma. Misalnya yang pertama Pak, ayat Al-Quran, wa a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ulatul ahmali ajalahunna ayyadhna hamalahunna. Lihat Pak. Dan wanita-wanita yang beliau dicerai dalam kondisi hamil, maka masa iddahnya adalah melahirkan. Dicerai posisinya lagi hamil. Kalau seandainya baru 1,5 bulan, berarti berapa Pak? 8 bulan setengah bisa jadi itu kalau 9 bulan. Kalau posisi dicerainya itu 5 bulan, berarti 4 bulan. Kalau seandainya mau seminggu lagi lahir Pak, masa iddahnya seminggu. Gitu ya Pak ya. Nah ini, nanti kita akan bahas. Saya hanya menjelaskan ayatnya dulu. Ayat yang kedua, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Wanita-wanita yang dicerai tapi kondisi dicerainya ini tidak hamil. Dicerainya tidak hamil. Dicerai tapi habis melakukan hubungan suami istri, tapi tidak hamil. Maka iddahnya 3 quru, 3 kali suci. Berapa 3 quru? Nanti akan jelaskan. Yang ketiga ayat Al-Quran, wallahi ya'isna minal mahidi min nisaikum in irtabtum fa'iddatuhunna salasata ashhur wallahi lam yahidna. Ini banyak Pak. Dan wanita yang sudah tidak haid lagi. Apa Pak?
namanya apa? Monopos. Atau juga lam wallai lam yahid, atau wanita yang belum haid, dinikahin tapi belum haid, maka faiddatuhunna salasata ashur, maka iddahnya, masa nunggunya untuk bisa nikah lagi ke orang lain adalah selama 3 bulan. Nanti dilihat Pak, ini beda-beda nih. Wanita yang lahir, wanita yang hamil dicerai, wanita yang dicerai tapi sudah melakukan hubungan suami istri sama suaminya tapi tidak hamil, berapa bulan tadi? Nah, kemudian wanita yang dicerai tapi dia sudah tidak haid lagi, sudah menopause itu 3 bulan. Kemudian yang keempat, walladina yatawaffawna minkum wa yadra'una azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhuri wa asra. Al-Baqarah 234. Dan wanita yang ditinggal oleh suaminya, maksudnya meninggal suaminya, wa yadra'una azwaja yatarabbasna bi anfusihinna, maka mereka iddahnya, yatarabbasna maksudnya menahan dirinya, arba'ata ashhuri wa asra. Berapa Pak? 4 bulan 10 hari. Nanti dilihat Pak, kalau ada keluarga kita atau ada jamaah kita di Masjid Al-Amin ini, ya Al-Amin ya, Masjid Al-Amin ini, misalnya dilihat ada yang cerai, nah ini lihat hamil tidak, atau pernah melakukan hubungan suami istri belum, dan seterusnya. Ini ada rincian-rinciannya, jangan kemudian kita general. Oh, hidahnya 4 bulan 10 hari. Nah lihat, kalau cerai enggak 4 bulan 10 hari, kalau suaminya meninggal iya. Tapi kalau suaminya meninggal, kondisinya dia hamil, ada lagi hukumnya beda lagi. Nah itu harus kita jeli, harus kita lihat. Jadi iddah itu tidak digeneralisir bahwa orang kalau seandainya pisah, nah lihat nanti pisahnya karena cerai atau pisahnya karena memang meninggal suaminya. Kalau saya kecepatan dibilang ya Pak ya, takutnya nanti terlalu cepat menjelaskannya. Tapi ini hanya menjelaskan ayatnya dulu, belum hukumnya. Yang kedua, hadis Nabi SAW, hadis bahwa iddah ini adalah syariat. Hadisnya banyak. Salah satunya adalah an Ummu Salamah radhiyallahu anha qalat qutila zauju Subai'ah. Ya, Subai'ah itu Subai'ah sab'un ya. Ini mungkin anak ketujuh kali ya Pak ya. Namanya Subai'ah. Subai'ah itu berarti sab'un, berarti 7 ya. Jadi Subai'ah itu suaminya terbunuh. Wahiyya khublah. Dan posisi Subai'ah ini hamil. Ya Pak. Posisinya lagi hamil. Fawadu'at ba'da mautihi bi arba'ina lailah. Dan kemudian lahir setelah suaminya meninggal itu dalam waktu 40 hari. Khutibat, maka kemudian dilamar. Maka fa'ankaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahkannya. Lihat Pak, suaminya meninggal. Kalau tadi ayat Al-Quran mengatakan kalau suami meninggal idahnya berapa Pak? Walladzina yatawaffawna minkum, orang-orang yang suaminya meninggal maka idahnya menunggunya adalah arba'ata asyhuri wa asra, 4 bulan 10 hari. Tapi itu kondisi tidak hamil. Kalau kondisinya hamil maka suaminya meninggal apa? Menunggunya adalah yaitu sampai melahirkan anaknya. Gitu ya Pak ya. Meskipun enggak sampai 4 bulan, hanya 1 bulan misalnya, hanya 40 hari itu si istri kemudian lahir, maka ketika istrinya lahir idahnya selesai. Gitu Pak. Idahnya selesai, maka kemudian kalau ada yang lamar ya boleh. Kenapa? Karena idahnya sudah selesai. Idahnya adalah dia melahirkan. Meskipun pisah dengan suaminya bukan karena cerai, misah suaminya adalah karena suaminya meninggal. Taib, ijma ulama bahwa sepakat iddah ini adalah syariat. Hikmah dan sebabnya, intinya adalah hikmahnya, saya singkat aja barangkali, hikmahnya adalah kenapa ada iddah Pak? Untuk mencegah ikhtilat, bercampurnya keturunan.
Karena ketika menunggu 3 bulan atau 4 bulan, maka diyakini rahim si perempuan ini sudah bersih, tidak lagi ada peninggalan ya. Mohon maaf ya bahasa saya seperti itu. Ada peninggalan dari suami yang pertama karena cerai atau karena meninggal dunia. Gitu Pak. Jadi salah satu hikmahnya adalah yaitu untuk tidak ada ikhtilat, bercampurnya keturunan di dalam rahim perempuan ini. Yang kedua adalah memang atau keturut nasab ya. Yang kedua adalah untuk menghormati suami yang pertama. Kemudian yang kedua adalah yaitu untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Yang ketiga, pengertian dalil, kemudian hikmah, yang keempat berarti ya. Yang keempat adalah macam-macam bentuk iddah. Tanqasimul iddah, iddah itu terbagi kepada nau'ain, kepada 2 macam. Yang pertama iddah wafat. Ya Pak. Iddah menunggu masa karena sebab wafat. Yang kedua adalah iddah tolak, menunggu si istri atau si perempuan karena sebab talak atau karena sebab cerai. Nah ini. Yang pertama, iddah wafat. Man mata, saya tahu baca Arabnya takut kelamaan. Orang atau wanita yang suaminya meninggal, maka dia wajib iddah. Ayatnya tadi jelas, walladzina yatawaffawna minkum, seterusnya. Jadi kalau seorang wanita yang suaminya meninggal, maka secara umum iddahnya berapa Pak? 4 bulan 10 hari. Nah itu ya. Nah tetapi ini jelas ya Pak. Apakah ini pokoknya umum, ayat ini umum. Apakah orang tersebut atau wanita tersebut anak kecil, misalnya dinikahi masih kecil itu kan, atau sudah besar, apakah dia akalnya sehat atau misalnya akalnya tidak sehat? Apakah si istrinya sudah didukhul, maksudnya hubungan suami istri atau belum? Maka iddahnya 4 bulan 10 hari. Gitu Pak ya. Saya pelan-pelan nih. Wanita yang suaminya meninggal, maka iddahnya masa menunggu, tidak boleh menikah lagi atau tidak boleh menikah dengan laki-laki lain. Ketika suaminya meninggal, dia menunggu selama 4 bulan 10 hari. Saya pelan-pelan. Ada pertanyaan, kalau wanita tersebut hamil bagaimana? Dia hamil, suaminya meninggal, maka kondisinya berpisah. Maka idza kanatil mar'a hamilan asna, saat suaminya meninggal, kondisi wanita itu hamil, maka iddahnya berakhir dengan melahirkan. Ya Pak. Hukum asalnya iddah wanita yang hamil adalah berapa? 4 bulan 10. Iddah suami, mohon maaf. Hukum asalnya wanita yang ditinggal suaminya atau suaminya meninggal atau mati adalah 4 bulan 10 hari. Nah, ada pengecualian Pak. Kalau suaminya meninggal, posisi wanitanya itu sedang hamil, maka iddahnya bukan 4 bulan 10 hari. Berapa Pak iddahnya? Iddahnya apa? Melahirkan, sampai dia melahirkan. Sawa'un talat al-muddah, sama masaknya pendek atau panjang. Nah itu tadi, apakah 3 bulan atau 5 bulan atau memang 9 bulan atau 7 bulan seperti itu. Nah ini ya Pak ya. Begitu juga kalau si istrinya itu hamil, misalnya kembar. Lahir anak yang pertama, anak keduanya belum lahir, belum selesai Pak iddahnya, sampai anak yang kedua lahir. Misalnya anaknya ada jaraknya gitu antara yang pertama dengan yang kedua. Nah begitu juga, ini fikih menjelaskan sampai seperti itu. Begitu juga kalau seandainya tidak sampai jadi anak ini Pak, istilahnya apa itu kalau sekarang? Keguguran atau lahir, bukan lahir ya, hamil di luar
Nah itu pokoknya sampai betul-betul yakin janin atau kemudian juga kalau di sini disebutkan mudghah, apa daging atau segumpal daging yang ada dalam perut itu betul-betul kosong, begitu. Jadi kalau seandainya memang istilahnya ada yang hamil tapi tidak sampai jadi ya Pak ya, dalam rahim tapi kemudian harus dikeluarkan misalnya, nah maka harus betul-betul kosong seperti itu. Nah ini jadi iddah yang orang ditinggal suaminya atau mati suaminya maka 4 bulan 10 hari. Kalau dia hamil maka iddahnya adalah sampai melahirkan. Nah kalau iddahnya, saya ulang lagi Pak, kalau iddahnya orang tersebut tidak hamil dan sebab perpisahannya karena suaminya meninggal, berapa tadi Pak? 4 bulan 10 hari itu kan. Nah 4 bulan 10 hari ini hitungannya bulan Hijriah ya Pak, hitungannya adalah bulan Hijriah. Ini ada permasalahan gini Pak, kalau seorang mencerai istrinya tapi cerainya cerai roj'i, istrinya dicerai, saya cerai kamu 1 kali cerai, tolaknya 1 kali, di tengah-tengah itu meninggal, bagaimana Pak? Hah? Apakah si istri ini meneruskan iddah yang 3 kali suci atau 3 kali 3 bulan itu, atau pindah kepada iddah wafat? Ini suami sama istri, istrinya dicerai tapi cerainya cerai 1 Pak, berarti kan masih bisa rujuk kan, bisa rujuk. Baru 1 bulan si suami ngomong cerai sama istrinya, suaminya meninggal. Nah yang sekarang dihitung ini, hitungnya iddahnya iddah karena cerai tolak 1, atau hitungan cerainya, hitungan iddahnya iddah karena wafat? Iya, sekarang makanya pertanyaannya, wanita ini meneruskan iddah karena cerai tadi masih 2 bulan lagi, 3 kali suci ya, masih 2 kali suci lagi, atau si istri ini iddahnya jadi ke iddah wafat? Hah? Terus kalau penjelasan ulama maka yantakil, pindah Pak, pindah iddahnya, jangan iddah ke iddah cerai, iddahnya ke iddah wafat. Iddah cerainya nggak dihitung lagi udah. Nah dia iddahnya jadi 4 bulan 10 hari gitu ya. Iddah cerainya kenapa? Karena dia sudah selesai, suaminya bukan lagi suaminya. Kenapa? Karena sudah wafat, begitu. Suaminya karena bukan lagi menjadi suaminya karena sudah wafat. Kenapa? Kalau rujuk itu masih suaminya, bisa rujuk lagi. Ini sudah nggak bisa rujuk lagi. Kenapa? Rujuk sama siapa? Suaminya udah dikubur itu kan. Nah maka jadi iddahnya iddah wafat. Berapa Pak? Jadi 4 bulan 10 hari. Kalau dia enggak hamil. Kalau si istrinya hamil, maka iddahnya apa? Melahirkan. Nah gitu. Saya ulang-ulang biar paham. Itu ya Pak ya. Kalau tolaknya rujuk, kalau tolaknya bain gimana Pak? Kalau tolaknya tolak bain, tadi kan tolak 1, tapi kalau tolaknya tolak bain, misalnya si suami bilang sama istrinya, saya cerai kamu 3 kali, saya cerai kamu, saya cerai kamu, saya cerai kamu, itu kan nggak bisa baik lagi. Nah di tengah-tengah masa 1 bulan misalnya seperti itu, si suami meninggal, apakah si istri menggunakan iddahnya iddah bain atau iddahnya iddah wafat? Iddah bain. Nah itu kenapa? Karena si suami nggak akan bisa balik lagi. Si istri jadi gini, kalau iddah bain itu salah sakuru gini Pak, si istri diceraikan masa suci, maka kemudian istri haid,
kemudian suci, istri kemudian haid. Apa tuh? Lampu ya? Saya jadi hilang. Jadi diceraikan pada masa suci, kemudian si istri haid, kemudian suci yang kedua, kemudian haid, kemudian suci yang ketiga. Nah, si istri haid nih Pak, istri haid, maka kondisi haid ini orang lain udah boleh ngelamar. Itu namanya 3 kali kuru Pak. 3 kali kuru maksudnya 3 kali suci. 3 kali suci hitungannya dari mulai dia dicerai dalam kondisi suci yang pertama, kemudian dia haid yang pertama, kemudian dia suci yang kedua, dia haid yang kedua, dia suci yang ketiga. Maka kemudian ketika dia haid yang ketiga, ini haid, keluar darah haid yang ketiga, orang lain mau ngelamar boleh, kalau dia talak bain, gitu ya Pak ya. Kalau dia enggak talak bain, tolaknya tolak 1 atau tolaknya tolak 2, si suami mau balik lagi, kondisi istrinya sudah haidnya yang haid yang ketiga, istri tidak bisa balik lagi ke suami kecuali dengan akad baru. Kenapa? Karena sudah melewati masa iddah. Ya Pak ya, gitu ya. Nggak tahu agim gitu nggak ya? Bisa jadi agim mungkin begitu kali. Jadi menceraikan istri yang pertamanya sudah lewat 1 tahun, tapi karena cerai 1, dia mau balik lagi, akad lagi, tanpa istrinya harus nikah lagi sama orang lain. Kenapa? Karena baru akad, baru cerai sekali Pak. Nah, kalau cerai sekali atau cerai 2 kali, meskipun sudah 1 tahun, sudah 2 tahun, maka kemudian dia mau balik lagi sama istrinya yang pertama ini, emang udah nikah lagi sama yang kedua, sama istrinya yang awal ini. Nah, maka dia akad baru, mahar baru gitu, datangin saksi baru, saya terima nikahnya dan seterusnya, gitu ya. Nah, jadi kalau seandainya tolaknya tolak roj'i, tolak sekali atau tolak 2 kali, melewati masa iddah, mau balik lagi sama istri yang pertama, maka harus akad baru Pak, kasih mahar baru lagi, seperti itu. Nah, itu ya Pak ya. Nah, itu masa iddahnya seperti itu. Sampai sini jelas? Ini diputer-puter nih. Paham ya? Nah, jadi masa iddah itu iddah karena wafat atau iddah karena cerai. Nah, iddah karena wafat berapa Pak? 4 bulan 10 hari kalau tidak hamil. Kalau istrinya hamil, maka iddahnya adalah sampai melahirkan. Kalau dicerai talak 1, kondisi istri lagi iddah, si suami meninggal, yang tadinya menggunakan iddah karena iddah tolak, karena iddah cerai, maka berpindah menjadi iddah apa? Iddah wafat. Tapi kalau kondisi si istri dicerai dengan cerai bain tolak 3, bain kubro namanya tolak 3, si suaminya meninggal, maka si istri tetap iddahnya adalah iddah tolak bain. Sampai situ dulu Pak ya. Nah, terus kemudian yang keberapa? Yang selanjutnya, iddah suami mafqud, iddah suami yang hilang. Nggak kedenger-denger, ini gak ketahu-tahu nih kabarnya kemana nih suaminya nih Pak. Berbulan-bulan, bertahun-tahun ini nggak ketahuan kabarnya suaminya. Bagaimana ini? Apabila suami hilang, bahasanya gitu ya Pak ya. Fa innahu yu'tabaru hayyan, maka dianggap suaminya itu hidup. Ini saya singkat saja Pak. Wa tabqa, dan posisi pernikahannya masih tetap. Walaysa laha, tidak boleh bagi si istri menikah kepada laki-laki lainnya sampai dia yakin bahwa suaminya itu meninggal. Wa qudirat, dan dihitung, kalau menurut mazhab Syafi'i, dan ini ada berdasarkan pendapatnya Umar Ibn Khattab, hatta yablughu tis'ina sanah. Lama banget ya Pak, dihitung sampai 90 tahun.
Tetapi Pak, ini ada pendapat yang kedua, pendapat yang mazhab Syafi'i, pendapat yang qadim, pendapat yang lama, anha tatarabbasu arba'a sinin. Dihitung hanya 4 tahun. Bapak mau pakai yang mana? Mau yang 90 tahun atau 4 tahun? Ini nggak ada kabar ini, laki-laki udah 4 tahun nggak pulang-pulang ini, 5 tahun nggak pulang-pulang. Nah, maka ketika 4 tahun atau 5 tahun nggak kabar-kabarnya, maka kemudian mengadukan kepada hakim, pengadilan agama misalnya, maka hakim memutuskan bahwa suaminya itu wafat. Ya sudah, kalau nggak ada 5 tahun nggak ada kabar-kabar, saya tidak tahu Pak ya. Di sini apa namanya? Kompilasi hukum Islam ya. Hukum Islamnya berapa di Indonesia itu ya? Tapi kalau ukuran fikihnya mengatakan, ya udah, kalau nggak mau 90 tahun, 5 tahun lah. Nah, ketika sudah 5 tahun, hakim memutuskan bahwa suaminya ini wafat. Nah, ketika suaminya wafat, idahnya berapa Pak? Berapa Pak? Istri ini hamil nggak? Siapa yang mau hamilin? Kalau hamil berarti bukan sama suaminya itu kan. Nggak hamil kan? Nah, kalau nggak hamil berarti idahnya berapa ini? Karena suaminya goib tadi, idahnya berapa? 4 bulan 10 hari. Nah gitu ya Pak ya. Jadi kalau ada kabar atau kalau ada pertanyaan jamaah dari Masjid Al-Ikhlas, ini suaminya nggak tahu ke Amerika atau kemana gitu kan, 5 tahun nggak ada kabar-kabar. Bagaimana? Ya sudah, minta aja keputusan hakim, putus pengadilan. Kalau 5 tahun berarti dihukumkan sama juga hukum wafat. Maka si istri menunggu selama 4 bulan 10 hari, tidak boleh ngapa-ngapain. Nanti kalau ada yang sudah 4 bulan 10 hari, maka dia boleh ada yang ngelamar seperti itu. Gitu ya Pak ya. Baik. Sudah 4 tahun atau sudah 5 tahun Pak? Nih Pak, kasusnya gini, sudah 5 tahun dan hakim sudah memutuskan bahwa dia meninggal. Dia udah nikah pas sama orang lain, tiba-tiba nongol, datang itu. Bagaimana? Nah, ketika ketika suaminya datang, maka itabarat al-mar'a zawja bi kulli halin, maka kemudian fa inna ka hadal asna, maka kemudian dipisahkan sama suami yang kedua. Dan kemudian ada cerai dan kemudian dia balik lagi sama suami yang pertama. Hukumnya begitu Pak. Jadi artinya bahwa diiktibarkan suaminya itu atau diibaratkan suaminya itu atau si istri ini kembali lagi kepada suami yang pertama. Kalau seandainya nggak mau, saya nggak mau balik lagi sama suami saya, nggak bertanggung jawab, udah khulu aja, gugat cerai aja gitu kan ya, gugat cerai lah, ya sudah selesai seperti itu. Sama suami yang kedua, iya. Nah, kalau khulu itu kan jatuhnya udah bain ya. Jadi artinya tidak ada pakai idah, langsung aja tolak bain minta cerai bain kubro 3 kali aja. Saya khulu, kamu misalnya bayarnya pakai apa gitu kan. Udah misalnya 5 juta atau berapa itu terserah gitu kan. Nah, ini maka nanti bisa lagi dengan suaminya yang kedua kalau seandainya emang dia balik lagi yang kedua. Hah? Iya, kalau seandainya dia tolak bainnya bain satu. Kalau hulu, kalau bain satu, kemarin kita sudah bahas. Kalau hulu bain satu, maka si suami mau balik lagi, suaminya nih yang hulu mau balik lagi bisa. Kalau bain satu ya Pak ya. Tapi kalau bainnya bain 3 nggak bisa. Ya, ini kan maksudnya kejadian tadi ya, yang di kampus. Tiba-tiba datang. Kemudian kan dia karena nggak mau balik lagi ke suami yang pertama. Ya. Gugat cerai. Iya. Gugat cerai. Ketika sudah gugat cerai itu berlaku idah lagi. Kalau dia posisinya udah jadi istri. Iya, kalau idahnya bisa tetap. Idah bain itu tetap. Berlaku idah lagi. Iya, idahnya tetap Pak. Jadi idahnya tetap. Idahnya itu dengan suami yang pertama karena khulu tadi tetap. Tapi suaminya tidak bisa balik lagi dengan istrinya itu karena khulu tadi itu. Nah, kalau hanya bain satu karena khulunya satu tadi itu, maka akad baru.
gitu ya. Jadi akad kalau dengan suami yang pertama, tapi kalau mau dia balik lagi dengan suami yang kedua, kan nikah lagi dengan suami yang kedua, makanya ketika dengan suami yang pertama langsung saja mintanya hulu 3, bain kubro gitu. Nah tetap dia pakai idah, tetap pakai idah Pak. Nah idahnya idah hulu itu sama juga idah cerai. Jadi 3 kali suci, gitu ya Pak, 3 kali suci. Ah, taib itu. Jelas sampai situ? Kejadiannya si istri ini sudah kondisi hamil dengan istri yang kedua. Oh, dengan suami yang kedua? Iya, jadi kan sudah kondisinya udah nikah dengan yang suami terakhir lagi. Tiba-tiba dia datang. Dan kondisi hamil. Iya. Nah maka si istri ini dia apa namanya tidak bisa langsung segera balik lagi kepada suami yang pertama sebelum lahir. Nah ketika si istri ini lahir, maka si istri bisa mengajukan gugat cerai itu. Jadi posisinya itu, posisi dia ini apa namanya nunggu lahirnya dulu. Jadi nunggu lahir, maka ketika dia nunggu lahir, maka baru bisa dia melakukan gugat cerai. Atau kalaupun mau kembali lagi kepada suami yang pertama itu kembalinya setelah lahirnya itu, setelah lahir. Kalau si istrinya ini dia nggak mau balik ke suami pertama, mungkin salah satu alasannya karena dia kondisi hamil. Iya. Tapi kan dia tetap berarti harus follow juga ke suami pertamanya ya gitu ya. Iya. Setelah itu kan dia kondisi hamil. Ini kan hamilnya kan dari suami yang kedua. Iya, artinya kalaupun dia mau gugat cerai, ya Pak ya, mau gugat cerai, maka gugat cerainya itu lebih apa namanya lebih pasnya saat selesai saat selesai hamilnya gitu. Meskipun kalau seandainya apa namanya posisi dia hamil ini kan menjadi dasar bahwa dia tidak bisa berkumpul dengan suami yang pertama. Kenapa? Karena kondisi dia hamil itu kan seperti itu. Nah makanya kalaupun suaminya mau kembali kepada istrinya, maka tidak bisa saat dia kondisi hamil. Makanya ketika si istri mau menggugat cerai kepada suaminya, sebenarnya dalam kondisi dia hamil juga bisa gitu kan. Tapi kan sesungguhnya sesuatu yang dibenci lah menceraikan saat kondisi seperti itu gitu. Nah makanya ketika dia mau menggugat cerai, bisa jadi saat dia hamil, tapi mungkin dia saat dia hamil nggak mungkin bisa juga si suaminya yang pertama itu kembali kepada dia seperti itu. Ya maka setelah dia selesai hamil, ini mungkin yang lebih pas untuk dia melakukan gugat cerai khulunya seperti itu. Gitu ya Pak ya. Karena kondisi si suami yang pertama saat dia kembali istrinya sedang hamil, maka tidak serta-merta bisa langsung kembali Pak. Kenapa? Karena nanti bercampur ikhtilat nasab, bercampur nasab. Ini ada peran dari suami bukan ada peran ya Pak, ada dari suami yang pertama suami yang kedua, tiba-tiba suami yang pertama datang gitu kan. Nah ini kan nggak boleh seperti itu, sampai bersih dulu. Nah baru kemudian kalau dia mau kembali lagi kepada suami yang pertama setelah dia kondisi melahirkan. Maksud saya itu dia kondisi hamil dari suami kedua, kemudian dia juga nggak mau balik ke suami yang pertama gitu. Iya, jadi dia melakukan hulunya bisa saat hamil, bisa setelah lahir. Kalaupun saat hamil, suami yang pertama tetap tidak akan bisa kembali kepada dia karena dia kondisi hamil gitu. Jadi hulunya bisa saat hamil, bisa saat setelah melahirkan. Tapi setelah melahirkan dibolehkan juga, atau saat hamil juga dibolehkan. Toh saat hamil si suami yang pertama nggak akan bisa juga langsung nikah dengan istrinya ini. Kenapa? Karena memang kondisinya hamil seperti itu. Begitu ya Pak ya. Dia harus menunggu, bahasa tadi iddahnya adalah yaitu dia melahirkan. Bahasa iddah saat suami ini goib, maka iddahnya adalah 4 bulan 10 hari karena dihitung sama juga dia mati, wafat. Tapi ketika dia hamil, maka iddahnya dihitung yaitu sama juga iddah melahirkan. Seperti itu.
hamilnya bukan dari suami. Iya, walaupun hamilnya bukan dari suami yang pertama, dari suami yang kedua, tetap dihitungnya berdasarkan 4 bulan 10 hari atau kemudian juga melahirkan seperti itu. Iya. Yang kalau suaminya iya. Apakah misalnya suaminya itu lagi karena suaminya mencintai tidak masa tidak apakah dia tidak perlu lagi bangkas karena di dalam masyarakat atau menunggu masyarakat akan dia bersebut. Iya. Jadi gini, ketika suaminya dihitung wafat, kemudian dia dia datang, maka posisi dia kalau wafat itu kan 4 bulan 10 hari. Tiba-tiba suaminya datang, nah maka hukum asalnya tetap, Pak. Hukum asalnya tetap bahwa dia tetap dihitung masa iddahnya 4 bulan 10 hari sampai selesai, gitu. Iya, sampai selesai. Meskipun ketika dia akad dengan suaminya, ya Pak, ketika dia akad dengan suaminya yang pertama itu, ya maka kalaupun suaminya kembali, maka akadnya akad baru sama seperti orang yang bain sugro, pisah, tolak satu, sudah selesai masa iddahnya, nah kemudian akad tanpa si istrinya nikah lagi kepada orang lain, gitu. Jadi ya nggak apa-apa lah, ini sebagai pelajaran juga bagi suami, nggak ada kabar gitu kan, seperti begitu kan, tiba-tiba kemudian datang, padahal hakim sudah memutuskan, sudah kamu dihukumkan wafat, kemudian istri kamu iddah 4 bulan 10 hari, tiba-tiba baru 2 bulan suaminya datang, gitu kan, ya sudah istrinya nunggu selesaiin dulu, gitu ya Pak ya. Nanti kalau sudah 4 bulan 10 hari, dia akan baru lagi dengan suaminya, seperti itu, gitu Pak. Jadi itu tabaru insya lakin. Nah ini pendapat ini yang paling asoh, yang paling kuat di pedoman seperti itu. Itu Pak, barangkali ada juga nanti pembahasan ihdad. Ihdad itu artinya istri atau seorang wanita yang suaminya meninggal, maka ada ketentuan harus menahan diri, mengurung diri, Pak. Tidak boleh pakai wangian, tidak boleh pakai dandan, tidak boleh pakai pakaian yang berwarna-warni, hadis dan seterusnya. Ini baru pembahasan iddah karena wafat ya Pak ya, belum iddah talak ya. Nah, iddah wafat. Saya barangkali cukupan sampai sini Pak, karena saya jam 8 itu sudah harus di rumah gitu, mimpin takziahnya itu, seperti itu. Ada pertanyaan? Nanti mungkin sampai ihdad nanti kita akan bahas. Intinya ihdad itu adalah imtina aniz zina min libas wa khuli wa taib wa kuhlin. Dilarang wanita yang suaminya meninggal menggunakan perhiasan, apakah pakaian-pakaian yang bagus, atau juga perhiasan-perhiasan, atau juga wangi-wangian, atau juga ini yang di pipi itu Pak, di pipi, di mata itu alis-alis, yang pakaian tersebut ya ba'asu ala sahwati rijal, yang mengundang sahwat laki-laki. Nah itu. Nah insyaallah nanti kita akan bahas ihdaduz zaujah. Jadi menahan, menjaga wanita yang suaminya meninggal, maka selama 4 bulan 10 hari dia tidak boleh memakai sesuatu yang mencolok, yang sehingga kemudian mengundang laki-laki lain untuk mencuri pandang, seperti itu. Itu ya Pak ya. Kemudian sanian iddatu tolak al firaq, iddah karena cerai atau juga karena dipisahkan. Nanti ada ketentuannya sendiri.